Hari ini aku kembali lagi mau bercerita dengan kalian. Cerita perjalanan hidup seorang anak manusia. Mungkin juga kita semua pernah dengar cerita yang seperti begini dengan versi-versi yang berbeda ya. Tapi pada prinsipnya satu sama aja. Anak yang tertolak. Setiap kelahiran di dalam dunia ini itu dalam rancangan Tuhan, dan kelahiran itu tidak bisa digagalkan. Jadi jangan menolaklah anak yang sudah kamu lahirkan, karena efeknya itu nggak bagus. Kadang mungkin karena hamil di luar nikah, atau anak yang lahir akibat perselingkuhan. Nah, sering kita dengarkan berita-berita ada bayi ditemukan di tempat sampah, ada bayi ditemukan di pinggir jalan, ada bayi ditemukan di depan pintu, bermacam-macam versinya. Tapi sebenarnya banyak juga anak yang tidak diinginkan orang tuanya, tetapi mereka tetap hidup, dipelihara. Cuma perlakuan dari orang tuanya itu yang tidak bagus ya terhadap anak. Mungkin kasar, perlakuan yang tidak mengenakan buat anak ini pastinya. Yang jelas itu anak-anak yang tertolak itu kasihan loh. Luka batin parah loh. Parah banget. Parah. Anak-anak yang tertolak itu. Saya beberapa waktu lalu melayani seorang anak muda. Usia mungkin baru sekitar 20 tahun. Atau 21 tahun sekitar itu. Masih sangat muda. Sangat muda. Sebenarnya anak ini bukan lahir di dunia tuh orang tuanya nggak mau atau nggak menghendaki, enggak juga sih. Lahir ya biasa-biasa aja, tapi setelah anak ini bertumbuh dan ada adik-adik yang lain, anak ini tidak mendapat perhatian yang full, sehingga perlakuan dari orang tuanya itu nggak bagus. Kadang-kadang ibunya menyesal punya anak itu, punya anak dia gitu. Nyesel aku punya anak kamu. Ya ada yang hal-hal seperti begitu yang membuat itu terekam di dalam pikirannya. Perlakuan dari anggota keluarga yang jelas-jelas seakan-akan menolak dia hadir di dalam dunia ini. Itu akibatnya anak ini dia menyimpan dendam yang luar biasa. Jadi ternyata dia juga dibully, sering dibully, bukan cuma di sekolah. Perlakuan bulian ini di sekolah atau di lingkungan itu terjadi juga dari awalnya dari rumah. Jadi apa yang sering terlontar di dalam keluarga itu mungkin dari orang tuanya atau dari saudaranya, kemudian didengar sama lingkungan, dan itu akhirnya sampai ke sekolah. Jadi anak ini sering kena dibully gitu. Dan dia sering mengalami penyiksaan gitu ya. Dikeroyok, dipukul rame-rame, bahkan nyaris mati. Kasihan. Dan itu ternyata dia menyimpan luka batin yang sangat parah. Jadi setelah sama saya konseling gitu ya, terus ya pada prinsipnya saya menginjili dia, karena anak ini juga anak yang masih jauh dari Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus, ya sekedar tahu Tuhan itu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tapi dia tidak punya satu intimasi dengan Tuhan. Yang kemudian saya mulai menginjili dia. Saya katakan sama dia, orang tuamu boleh menolak kamu, bahkan membuang kamu, tapi Tuhan tidak pernah menolak kamu. Tuhan sangat mengasihi,
karena kau berharga di mata Tuhan. Terus saya injili terus gitu. Harus belajar mengampuni. Mungkin ketika kamu teringat dengan kejadian-kejadian yang lalu, itu sangat menyakitkan kamu. Sulit untuk melupakan secara daging. Tapi coba kamu perlahan-lahan minta sama Roh Kudus agar Roh Kudus memampukan kamu mengampuni. Karena kita sebagai manusia secara daging itu nggak bisa mengampuni sesama manusia. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan dalam hal ini. Kita butuh Dia untuk menolong kita untuk mengampuni. Karena kita sebagai manusia yang terdiri dari darah dan daging ini masih sulit untuk mau mengampuni. Boleh mulut mengatakan iya saya sudah mengampuni, tapi pada nyatanya sebenarnya belum mengampuni. Banyak yang seperti itu. Dan ketika saya ngajak menyembah, ketika masuk ke penyembahan, wow sorry ya, goncang-goncang karena jalannya jelek. Ketika kami menyembah, Dia manifestasi muntah-muntah yang hebat, dan terjadi manifestasi. Ternyata apa? Itu roh jahat yang di dalam dia. Karena dia izinkan roh itu tinggal di dalam dia, mengizinkan roh itu menguasai hati dan pikirannya untuk marah, dendam, benci, sakit hati. Akhirnya seperti itu. Makanya sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang mengaku anak Tuhan, harus mau mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tanpa pengampunan, kita tidak bisa datang menghampiri Bapa. Kita harus mau mengampuni sungguh-sungguh. Baru bisa kita punya hubungan dengan Tuhan yang baik. Dan buat mungkin orang tua atau orang muda yang saat ini menonton video ini, kalau kamu tidak menginginkan anak, mendingan kamu KB atau gimana gitu, supaya tidak melahirkan anak yang kamu tolak kemudian, yang perlakuanmu tidak baik terhadap anak. Kalau kamu memang belum siap punya anak, jangan punya anak. Orang kalian tuh hidup di, kita ini hidup di zaman yang modern, bukan di zaman batu yang tidak bisa menghentikan alat reproduksi untuk memiliki anak. Toh kita dari zaman berapa puluh tahun yang lalu juga keluarga berencana atau KB sudah begitu gencar. Pemerintah Indonesia bahkan Bapak Soeharto dulu itu mewajibkan tiap keluarga itu cuma hanya punya 2 anak, cukup. Mau 2 cowok, mau 2 cewek, tidak peduli, pokoknya 2 cukup. Memang harus demikian karena kita Indonesia juga memang sudah terlalu banyak ya manusia. Pertumbuhan jiwa tiap tahun juga besar. Ya artinya kalau kamu belum siap punya anak, ya sebaiknya KB lah kasarannya. Jangan maksa. Akhirnya hamil, punya anak, dan anak ditolak-tolak, dibuang-buang, seperti begitu. Karena luka batin buat anak itu parah loh, parah banget. Saya bilang parah banget. Orang sakit hati tuh dia bercerita sama saya yang mana kalau ada dalam satu situasi yang tidak enak, misalnya dalam satu dia tidak ikut satu perkelahian, tiba-tiba
dia dilibatkan dalam perkelahian itu yang ada di hati dan pikirannya dia adalah membunuh, bunuh. Yang ada cuma satu kata itu yang di kepalanya. Ngeri kan? Itu kenapa? Ada roh lain di dalam dia yang mempengaruhi hati dan pikirannya. Karena dendam, sakit hati, tertolak. Wahai kaum wanita, kaum perempuan di luar sana yang masih subur, yang masih bisa hamil, tolong deh, kalau kamu memang tidak menginginkan anak, jangan kamu paksa lahirkan. Karena kasihan. Banyak kan anak di panti asuhan, banyak diasuh bayi-bayi. Saya lihat berita beberapa bulan lalu ada panti asuhan bayi itu di mana ya, Jawa Tengah, Semarang kalau nggak salah. Itu banyak sekali bayi-bayi yang dibuang karena ibunya belum siap punya anak. Mungkin ibunya masih kuliah, atau mungkin secara ekonomi tidak mampu untuk memelihara seorang bayi. Ya tolonglah, jangan membuat anak itu tersiksa. Anak itu juga nggak pernah minta dilahirkan ke dunia ini kok. Kalian kan yang membuat sampai dia lahir. Ya tolong, kalau memang mau begitu tuh bertanggung jawab loh. Pakai KB. Kalau kamu masih kuliah sudah begitu, orang tuamu izinkan kamu kuliah jauh-jauh, ternyata kamu begitu. Kamu sudah punya suami, selingkuh. Ada loh kejadian. Jadi suaminya keluar negeri, kerja di luar negeri nih. Suaminya kerja di luar negeri, istrinya selingkuh sama laki-laki lain. Dan tahu kan akibatnya? Dia hamil. Ketika hamil kan orang semua tahu, tetangganya tahu semua kalau suaminya pergi kok hamil. Hamil sama siapa? Dia malu. Sebenarnya sih dia sudah terus terang sama suaminya kalau dia hamil dengan orang lain gitulah intinya. Dan suaminya ya udahlah, jangan dibuang anaknya, kasihan gitu. Ya udah aja gitu. Tapi dia punya rasa nggak enak hati, dan ketika dia melahirkan, dia bunuh bayinya itu. Karena dia bunuh bayinya itu, dan setelah dia membunuh itu ternyata ya Tuhan itu maha adil. Ari-arinya tuh tidak keluar, jadi memang membutuhkan pertolongan medis. Akhirnya dibawa ke puskesmas. Setelah di puskesmas ketahuan ini orang baru melahirkan dan ari-arinya masih tertinggal. Akhirnya ditolong. Terus mana bayinya? Bayinya dalam ranselnya dia. Ya udah, dari pihak rumah sakit telepon polisi. Hal-hal yang memang dilarang Tuhan itu karena Tuhan tahu bahwa ada jurang di depan kita ketika kita melakukan itu, nekat melakukan hal yang tidak terpuji. Saya punya seorang teman, dia mendapat berkat menemukan seorang bayi, dan itu bayi jadi rebutan. Dia memelihara dengan baik, puji Tuhan. Anak itu sekarang sudah SMA loh, dan dia tidak tahu kalau
dia sebenarnya bukan anaknya ibu dan bapaknya, tapi kok anehnya anak ini tuh wajahnya mirip dengan bapaknya. Anak cowok sih mirip dengan bapaknya, hitam-hitamnya, garis wajahnya mirip bapaknya, padahal bukan, sama sekali bukan anaknya bapaknya. Tapi itulah kebaikan, kemurahan Tuhan buat kita manusia ya. Kembali lagi dengan anak yang ketika dia tertolak terus. Berbahagialah anak-anak yang lahir seperti yang tadi saya cerita, dipelihara baik, disayang, dicintai, dan anak itu bahkan tidak tahu kalau dia sebenarnya bukan anak kandung ibu bapak ini. Kakak-kakaknya pun tidak menceritakan sama dia, karena kakak-kakaknya ketika anak itu diambil itu ditemukan, kakak-kakaknya sudah besar, sudah mahasiswa semua, sehingga mereka menerima dengan sukacita. Jadi tidak ada penolakan. Jadi beruntung banget anak-anak yang seperti begini. Beda dengan anak yang hadir di dalam keluarga, tetapi bahkan kadang-kadang ibunya sendiri pun menolak gitu. Perlakuan ibunya tidak adil, perlakuan ibunya selalu buruk terhadap dia, yang membuat dia selalu merasa bahwa apakah aku ini bukan anaknya ya, kok aku diperlakukan beda. Sikap dari orang tua, kemudian tindakan-tindakan di dalam keluarga dari bapak, ibu, saudara, itu sangat mempengaruhi rohani seorang anak manusia. Bagaimana mungkin dia bisa percaya dan mengandalkan Tuhan kalau dia tidak menemukan figur bapa di dalam keluarganya? Figur bapa duniawi itu melambangkan figur Allah Bapa surgawi. Bagaimana bisa dia percaya sama Tuhan kalau orang tuanya saja, bapaknya saja meninggalkan dia, bapaknya saja tidak peduli dengan dia? Bahkan ada anak-anak yang sampai menikah pun mereka tidak pengen hadir, bapaknya hadir, karena bapaknya pergi meninggalkan mereka sejak mereka kecil. Banyak kan cerita seperti itu, yang ada orang tua dibuang sama anaknya. Karena itu mungkin mereka tuh balas dendam aja, karena bapaknya waktu jaya-jayanya masih muda, banyak duit, itu bapaknya foya-foya di luaran sana, sampai tiba anak-anak tuh harus dengan ibunya berusaha untuk sekolah sampai mereka bisa punya pekerjaan yang bagus, punya duit, baru bapaknya datang udah sakit-sakitan. Ya itu yang membuat mungkin anak kecewa, anak-anaknya kecewa, anak-anaknya membuang mereka. Kayaknya sikap orang tua juga harus baik sama anak. Oke deh, hari ini cerita tentang anak yang tertolak. Kalau kamu membuat seperti begitu, itu roh jahat yang masuk loh ke dalam anakmu, roh iblis. Hati-hati dalam bersikap. Oke, kita bisa lanjut lagi nanti.